Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kepada jamaah salat zuhur min satu Kendal yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di siang hari ini masih memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sholat zuhur secara berjamaah. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita nanti kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang kami hormati, bahwa pada hari ini tanggal 30 Maret tahun 2023 puasa kita sudah mencapai 8 hari. Ini perlu kita syukuri bahwa banyak tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang mana pada tahun yang lalu, Ramadan yang lalu masih bisa untuk berpuasa bersama, taraweh bersama, berbuka bersama. Namun pada kesempatan puasa kali ini mereka semua tidak bisa mengikuti bulan Ramadan dikarenakan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan tahun sekarang ini. Ini mengandung arti bahwa kita itu masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berintrospeksi diri terhadap diri kita tentang khususnya puasa bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita mempunyai prinsip bahwa puasa itu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Kalau itu terjadi, maka yang akan terjadi adalah rutinitas biasa. Tidak ada bedanya ketika panjenengan berpuasa, murid-murid kita juga berpuasa. Murid kita itu juga tidak makan, tidak minum. Pak gurunya juga. Nah, ini karena apa? Karena hanya melaksanakan ritual saja tanpa adanya suatu untuk lebih memahami atau untuk lebih memperbaiki kualitas daripada puasa kita semuanya. Oleh sebab itu, momen kali ini kita gunakan sebaik-baiknya karena kita tidak tahu semuanya, bahwa tahun yang akan datang kita bisa berkumpul seperti ini, bisa berpuasa seperti tahun ini, bisa bertarawih bersama dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita itu lama dalam mengarungi kehidupan ini, maka semakin dekatlah pula kita itu kepada kematian. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi qala Allah taala bismillahirrahmanirrahim laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailin wa fir riqab wa aqamus shalah wa ataz zakah wal mufu bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun.
Shadaqallahul adzim. Dari ayat tersebut Allah menjelaskan ya, latar belakang surat Al-Baqarah ini, khususnya ayat 177, asbabun nuzulnya adalah karena adanya perpindahan penghadapan arah kiblat ketika kita melaksanakan sholat. Ketika perpindahan arah kiblat ini tentunya mendatangkan keberatan kepada sebagian besar Yahudi maupun orang Muslim, karena mereka menganggap bahwa apa yang telah dialami bertahun-tahun itu sudah nikmat, sudah enak, sudah nyaman. Nah inilah Bapak Ibu, kalau kita sudah enak, sudah nyaman, kemudian ada regulasi, pasti banyak komentar gitu. Penak-penak wingi ganti meneh, penak-penak ganti meneh. Nah, dan seterusnya. Kalau kita tarik kepada era sekarang, bahwa yang namanya regulasi itu selalu berubah. Dan kita sebagai bawahan, sebagai abdi negara itu harus siap ketika perubahan itu terjadi. Sehingga dengan adanya keberatan-keberatan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti tadi itu. Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu merupakan suatu kebaikan. Ya. Tetapi yang namanya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah. Jadi esensinya ini adalah bukan masalah menghadapkan wajahnya kemanapun, itu bukan esensi. Esensinya adalah ketika kita itu melaksanakan perintah Allah. Dimanapun kita menghadapnya, kalau itu perintah Allah kita laksanakan, begitu. Itu esensinya. Jadi kalau kita tarik kepada kita, ketika itu atasan ataupun ya pemimpin kita itu menetapkan suatu kebijakan, maka kita ya sami'na wa ata'na. Begitu. Terlepas dari apa yang diperintahkan, materi yang diperintahkan. Jadi itulah yang namanya kebaikan. Yang pertama adalah kebaikan itu beriman kepada Allah. Iman di sini artinya tasdiqum biqalbi wa iqrarum bilisan wa amalu bil arkan. Jadi ketiga-tiganya ini harus kita pegang. Jangan sampai kita hanya di dalam hati tok. Manunggaling apa saya? Manunggaling kawula. Sepenting atine ya, atine beribadah kepada Allah walaupun dengan duduk, walaupun dengan sepenting atine. Itu aliran kebatinan. Ya. Kemudian tidak juga kita itu hanya melafalkan secara ikrar di lisan. Itu apa yang terjadi? Itu adalah nantinya adalah munafik. Ya. Karena tidak didasari dengan keimanan, hanya bicara saja, itu akan munafik. Ada lagi yang ketiga, hanya perbuatan saja kita laksanakan. Melaksanakan perbuatan tanpa adanya suatu keimanan, itu kan kosong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu beriman kepada Allah, ya tiga-tiganya itu kita pegang. Diyakini di dalam hati, diucapkan di lisan, dan ikuti dalam perbuatan. Yang namanya kebaikan yang kedua adalah hari kemudian, percaya kepada hari kemudian, bahwa hari akhirat itu pasti datang. Tak tahu kapan datangnya, yang jelas pasti datang. Sehingga kalau kita yakin bahwa akhirat itu datang, hari kiamat itu datang, kita mempersiapkan diri. Cobalah contoh, kalau kita bepergian, semakin jauh kita bepergian, maka bekal kita akan semakin banyak. Beda kita pergi ke Semarang dengan pergi ke Jakarta, pastilah ongkosnya lebih mahal ke Jakarta. Begitu juga ini,
bahwa hari kiamat itu adalah suatu yang jauh, maka kita harus punya bekal yang luar biasa. Ya, apa bekalnya? Adalah keimanan dan ketakwaan itu tadi. Ya. Kemudian percaya kepada malaikat-malaikat Allah, bahwa malaikat-malaikat Allah itu diciptakan untuk membantu, ibarat cara gampangnya membantu, cara mudahnya kan begitu. Walaupun Allah tidak dibantu pun bisa, tetapi ini mengandung suatu pelajaran bahwa kita kalau mengerjakan sesuatu itu harus ada job description-nya, ada pembagian tugas. Walaupun kadang seorang pimpinan itu bisa melaksanakan sendiri, namun job description-nya itu harus jelas. Seperti ada korbit dan lain sebagainya, itu kan dalam rangka apa itu? Mempelajari atau meneladani Allah yang telah menciptakan para malaikat sebagai para pembantunya itu. Dan para malaikat itu mengerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang ditugaskan, tidak tumpang tindih. Tidak ada malaikat Jibril nanti rebutan trompet sama Israfil. Ini mengandung arti apa? Kita ya sami'na wa ta'na. Apa yang kita tugaskan itu kita laksanakan. Ya. Nah, ini adalah pelajaran yang dapat kita ambil. Kemudian kitab-kitab Allah. Kita harus mempercayai bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab Allah itu untuk sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kita tahu bahwa kitab-kitab Allah itu ada 4 yang perlu kita imani. Dan diturunkan sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Ada Taurat kepada Nabi Musa yang menggunakan bahasa Ibrani. Ada yang namanya Zabur diturunkan pada Nabi Daud dengan menggunakan bahasa Kipti. Ada lagi yang Nabi Isa dengan Injilnya ya, dengan menggunakan bahasa Suryani. Yang terakhir adalah Al-Quran, karena Nabi Muhammad adalah di Mekah, maka bahasanya menggunakan bahasa Al-Quran. Ini dalam rangka apa? Agar lebih mudah untuk dipahami, untuk dipelajari dan diamalkan oleh manusia. Kemudian memberikan harta, ya. Wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta kita, apa yang kita cintai itu kepada kerabat, ya, anak-anak yatim, orang miskin, dan seterusnya. Yang pertama, bahwa kita beramal itu apa yang telah kita cintai, harta yang masih kita cintai. Jangan sampai kita memberikan sesuatu kepada orang lain sementara kita sudah tidak mau lagi. Contohnya memberikan kita pakaian kepada orang lain sementara kita sendiri sudah tidak mau memakainya, dikasihkan pada orang lain. Nah, apa yang kita bantu, ya, kita menolong orang lain, insya Allah akan memperluas usaha kita. Apa yang kita bantu kepada orang lain akan memperlancar rezeki dari kita. Tidak ada orang jatuh miskin gara-gara dia bersedekah. Tidak ada orang bakhil itu ya kaya. Nah, dengan demikian bahwa apa yang masih kita cintai itu kita tasarufkan kepada siapa? Ada urutannya. Yang pertama adalah kepada kerabat. Kemarin sudah diterangkan oleh Pak Yai Munir. Kalau kita bersedekah, yang pertama siapa? Kepada kerabat, keluarga dulu. Adiknya masih kurang, ya, kok kepada orang lain, seperti itu. Jadi kepada kerabatnya. Wal yatama, kemudian kepada anak-anak yatim, jelas ya. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Wasailin, dan orang-orang yang orang-orang yang meminta-minta. Wafir riqab, apa ini?
orang yang meminta-minta, dan wa fi riqab, orang yang memerdekakan budak. Wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat. Jadi kebaikan itu selanjutnya adalah mendirikan sholat. Sholat itu adalah komunikasi langsung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana sholat itu merupakan ibadah yang paling utama, sholat. Oleh sebab itu kita laksanakan dengan penuh kekhusyuan dan didasari dengan ilmu. Apalagi di bulan Ramadan ini kita tambahi, kita benahi sholat kita, qobliyahnya, ba'diyahnya. Karena setelah sholat fardu itu, sholat sunnah yang utama adalah rawatib itu, qobliyah maupun ba'diyah. Oleh sebab itu saya mengusulkan pada Pak Yai Iksan, sebelum jamaah kan pada sholat qobliyah. Nanti setelah jamaah selesai, sebelum kultum kita sholat ba'diyahnya, seperti itu ya, paling berapa menit ya. Nah selanjutnya kita kultum seperti itu ya. Karena sholat itu juga merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Nah kita telah tiap tiap tahun mengeluarkan zakat fitrah. Dan jangan lupa zakat malnya juga kita laksanakan 2,5%-nya kalau sudah mencapai nisabnya. Kemudian wal mufuna idza bi ahdihim idza ahadu, dan tepatilah janji apabila berjanji. Al wa'du dainun, janji adalah hutang, dan hutang harus dibayar, apalagi janji kepada Allah, begitu. Jadi apabila kita berjanji, maka apa etikanya adalah insya Allah saya datang, begitu. Karena apa? Suatu ketika kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Mungkin saja kita sudah berjanji, besok kita karena aral dipanggil oleh Allah umpamanya, kan tidak. Lah makanya kita insya Allah. Lah mati dengan memegang janji, dengan membawa janji. Nah. Kemudian was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i, dan orang-orang sabar dalam kesempitan. Jadi kebaikan itu adalah orang-orang yang sabar dalam kesempitan. Bahwa yang namanya romantika hidup itu ada susah, ada gembira. Ketika gembira kadang kita lupa kepada Allah, tapi ketika susah kita ingat kepada Allah. Biasa seperti itu manusia. Dan di sini diharapkan orang-orang yang sabar itu dalam kesabaran. Kalau kita mendapatkan kesempitan, kesusahan, ya sabarlah. Semoga kita mendapatkan hikmahnya. Tidak ada perjalanan hidup itu selalu mulus. Pasti ada rintangan-rintangannya. Gitu. Dan bagaimana sikap kita? Ya bersabar dalam penderitaan dan dalam peperangan. Jadi kesabaran itu merupakan suatu sikap yang sangat terpuji. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Menantikan kelundingan, yo sabar. Nek wayahe teko rak teko. Kan seperti itu. Sabar, dan itu pasti akan datang. Ya. Sehingga kalau sabar seperti itu nanti akan membuahkan hasil berupa kegembiraan, berupa kesenangan, berupa kenyamanan. Nah, itu adalah akibat dari buah kesabaran. Yang saya sebutkan tadi, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kesimpulan daripada ceramah pada siang hari ini bahwa kita itu harus
melaksanakan kebaikan selama hidup di dunia. Bukankah Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ingat, hanya untuk beribadah. Oleh sebab itu, kegiatan apapun kita harus kita niati dengan ibadah. Karena tidak ada lain. Allah memerintahkan tidak untuk jadi guru, untuk tidak jadi apa-apa, untuk menyembah. Oleh sebab itu, kita sebagai profesi guru, kita niati bahwa kita itu melaksanakan ibadah kepada Allah. Mengajar adalah niatnya untuk ibadah kepada Allah. Kalau niatnya ibadah kepada Allah, ketika prei, ya sedih saja nih. Wah, aku ora iso mulang, ibadahku kurang, kan begitu. Tapi malah sebaliknya, kalau kita libur seneng. Nah ini perlu kita introspeksi. Aku barang itu seneng, tapi ganti dengan ibadah yang lain gitu ya. Itu. Nah, itu konteksnya seperti itu. Maksudnya bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Maka segala aktivitas kita itu harus bernilai ibadah. Tiap harinya kan kita itu ngajar. Itu. Waktu yang paling besar kita itu kan banyak itu kan kita ngajar. Nah, oleh sebab itu kita ngajar itu semaksimal mungkin lah, karena kita beribadah kepada Allah itu. Jangan sampai kita meninggalkan anak. Dicari anak, gurunya di mana? Gurunya lagi wiridan. Nah itu kan sangat. Karena apa? Ibadah yang paling utama pada guru adalah mengajar. Ibadah paling afdal bagi seorang dai ya berdakwah. Bagi polisi ya mengatur lalu lintas itu. Pak polisinya malah di masjid, lalu lintasnya kacau. Kan begitu. Nah, kita harus bisa menempatkan seperti itu. Jadi kalau kita niatnya ibadah, ngajar pun ibadah, kan begitu. Ngajar pun ibadah. Ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, marilah kita introspeksi di bulan Ramadan ini, kita evaluasi, kita introspeksi untuk menuju yang lebih baik lagi. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.